to Ubi, ulik-ulik with bisnis internasional. Halo semuanya, kembali lagi nih sama Ubi alias ulik-ulik di bisnis internasional. Jadi kemarin kita udah kenalan nih sama apa sih sebenarnya BI, prodi BI dan segala macamnya itu. Nah, sekarang kita bakal kenalan lebih dalam lagi tentang apa aja sih yang ada di BI ini. Nah, kebetulan sekarang aku ini nggak sendiri. Nih, aku bakal ditemenin sama temen aku yang super keren banget. Tapi sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, aku Safira dari BI 22 dan sekarang ini aku bersama Christopher Penturi. Dan ini kita juga sama-sama dari BI 22 ya, betul banget. Boleh dong kita langsung aja tanya nih ke Kang Kris. Sebenarnya Kang Kris ini di sini Discovery itu ngapain sih? Sebagai apa sih? Oke, halo semuanya. Sebelumnya mungkin aku kenalan lagi ya, kayak aku ini Christopher Renada Penturi. Aku di sini sebagai OCP dari Ospek jurusan Bisnis Internasional sendiri di tahun 2023 ini, yaitu Discovery. Oke, Kayak gitu. OCP ya. Sebenarnya Yes. OCP itu mungkin nama lain dari ketua pelaksana. Betul banget. Betul. Jadi sebenarnya Kang Kris ini tuh jadi pemegangnya nih. Jadi pasti kalau misalkan anak-anak atau maba-maba 2023 ini pasti udah gak asing lagi nih sama Kang Kris ya. Betul benar, banget. Nah, oke kita lanjut lagi ya Kang Kris. Nah, Discovery ini tuh sebenarnya kan salah satu rangkaian salah satu program yang ada di bisnis internasional. Nah, sebenarnya apa sih menurut Kang Kris Discovery ini buat Kang Kris sendiri? Oke, untuk aku sendiri Discovery ini itu di tahun ini aku bawakan sendiri untuk lebih apa ya? Untuk lebih seluruh mahasiswa bisnis rasional tentunya untuk kita itu lebih menghargai sebuah identitas. Untuk lebih apa ya? Lebih dalam lagi mengenal nilai-nilai yang ada di prodi kita sendiri kayak gitu. Untuk aku pribadi Discovery ini adalah wadah untuk aku dapat menuangkan seluruh gagasan yang akan aku bawakan untuk diterapkan ke seluruh mahasiswa baru kayak gitu sih. Keren banget ya. Jadi kalau boleh aku ambil berarti Discovery itu sebenarnya masa orientasi ya buat Betul banget. mahasiswa-mahasiswa baru Yeah. bisnis internasional 2023. Keren banget ya tadi kita udah dengar konsepnya. Nah, aku pengen tahu juga nih Kang Kris, sebenarnya apa sih yang Kang Kris harapkan atau tujuan utama dari Discovery 2023 ini? Oke, yang kayak tadi aku udah mention ya, kayak sebenarnya di tahun ini aku itu memfokuskan benar-benar ke nilai-nilai dan ke identitas kita sendiri seperti Jahim, seperti identitas fisik maupun non fisik ya, kayak Jahim, sial kita, terus prestasi-prestasi kita kayak gitu. Aku itu memperkenalkan seluruh prestasi yang ada di bisnis nasional, seluruh identitasnya ke mahasiswa baru yang kita bangun bersama seluruh tim dari Discovery itu sendiri dengan baik seperti itu. Jadi harapan aku sih seluruh mahasiswa baru itu dapat apa ya? Dapat tersampaikan lah dengan baik. Fokusnya kita di tahun ini tuh kayak gimana sih kayak gitu. Jadi kita bakal ngebawa adik-adik kita yang baru ini di bisnis internasional, kita kenalin ya di Benar Discovery ini, dan pastinya bakal banyak kegiatan seru ya Kang betul selama banget. kegiatan Discovery ini. Nah, sebenarnya apa aja nih Kang kayak rangkaian acaranya atau kayak berapa lama sih Discovery kegiatan ini berlangsung? Boleh dong diceritain Kang Kris. Oke, jadi yang kita bangun bersama teman-teman Discovery, seluruh panitia Discovery itu rangkaiannya ada 5 minggu sampai terakhir itu tanggal 7 ya, 7 Oktober. Terus kita itu di minggu pertama kita itu fokus di pengenalan himpunan bisnis internasional sendiri kayak gitu. Terus untuk yang minggu kedua kita fokuskan ke bisnis internal. Kenapa sih sampai aku tuh ngebawain apa ya? Sebuah topik, sebuah mata acara bisnis internal, bisnis dari mahasiswa bisnis nasional sendiri. Karena sebagai prestasi yang cukup besar, terutama di fakultas kita, yang bisa kalian lihat sendiri di Instagram BEM tahun ini ya. Wah, iya. Bisnis internasional hampir menguasai seluruh postingan ya. Wah, Seluruh postingan betul itu banget. karena
ya gitu, gak tau ya kita emang mahasiswanya yang aktif atau memang mereka memiliki ide-ide yang gila sampai kita bisa nguasain seluruh Instagram BEM untuk bagian bisnis mahasiswa Oh kayak iya. gitu. Terus yang week ketiganya itu kita tentang ekspor impor. Kenapa ekspor impor ya karena fokus dari produk kita sendiri kayak gitu. Mahasiswa baru harus kenal dengan baik fokus dari produk kita sendiri sebelum mereka menjalankannya kayak gitu di kehidupan kuliah sehari-harinya kayak gitulah ya. Terus untuk week keempat kita ada apa ya untuk ngebangun antusias dan solidaritas lah ya. Dan kita itu ada pemilihan ketua angkatan Leadership untuk juga ya. bener banget, kepemimpinan itu sangat penting lah ya untuk berjalannya suatu angkatan dengan baik lah menurut aku kayak gitu. Terus nah di week keempat ini lucu nih, kita ada 2 Gimana hari tuh kayak Kang? gitu. Jadi kita habis tegang-tegang, di hari Minggunya kita ada market day nih. Wah, apa tuh market day Kang? Market day ini tuh kayak pengembangan perealisasian ide bisnis dari masing-masing kelompok discovery kayak gitu. Jadi mereka menciptakan sebuah apa ya? Sebuah gambaran produk atau kayak mereka bisa menghasilkan produknya sendiri kayak gitu. Terus mereka bisa memasarkannya nanti di taman satu pohon kayak gitu. Wow. Terus nanti kita sebagai panitia dan kita nanti undang seluruh kakak tingkat kita untuk memberikan penilaian kayak gitu. Oke, seru banget ya. Berarti semuanya ikut berkontribusi sampai angkatan-angkatan Bener di atas banget, bener juga. banget. Kalau closingan nih, kita bakal Closingan, ngapain oke. Kang? Kalau untuk closingan, seperti biasa, discovery, bisnis internasional harus berisik dan harus seru-seruan. Wah, Itu bener udah ciri banget. khas banget tuh. Maka dari itu kita di week ke 5 kita bakal ada penyematan nih bahwa mereka resmi menjadi sebagai bagian dari keluarga besar bisnis internasional, ditutup dengan performance dari UKM-UKM di FEB dan dari mahasiswa barunya sendiri kayak gitu. Wah, keren banget ya. Ini kalau ada 1.000 penonton, 10.000 udah tepuk tangan itulah. semua. Ini emang keren banget ya konsepnya sendiri. Aku menyaksikan sendiri konsepnya segala macem dan rangkaian acaranya pun emang bener-bener dari awal sampai akhir seru banget. Apalagi kita bakal menuju closingan ya sebentar Bener lagi. banget, sebentar lagi. Sebenarnya agak sedih juga ya nggak sih Kang? Bentar lagi kita akan bener-bener. segera berakhir. Tapi tenang aja pasti banyak surprise ya. Pasti, Buat pasti. maba-maba Yes, 2023 ini. Oke, tadi kita udah bahas juga rangkaian kegiatannya, terus apa sih Discovery itu. Dan sekarang kita mau balik lagi ulik-ulik Kang Krisnya sedikit nih. Oke, boleh. Karena emang kita temanya ulik-ulik bisnis internasional, nggak afdol kalau kita nggak ulik-ulik narasumbernya juga ya. Nah, jadi aku pengen tahu banget nih gimana sih cara Kang Kris menghandle menjadi OCP, menghadapi berapa maba nih Kang sekarang? Kebetulan sekarang ada 61 Wah, mahasiswa cukup baru. banyak ya. Cukup banyak. Gimana sih cara Kang Kris menghadapinya, menghandle atau kepemimpinannya itu? Oke. Mungkin aku ngejelasin apa yang aku bawakan aja untuk ngejalanin kepanitiaan ini kayak gitu. Dari awal aku tahu karena aku ngejalanin kepanitiaan ini di internal, di dalam ranah keluarga besar sendiri kayak gitu. Jadi apa yang aku bawakan harus bener-bener demokrasi lah, harus dari seluruh suara anggota kepanitiaan kita gitu. Karena aku membawakan sebuah gagasan yang disempurnakan oleh seluruh sektor kepanitiaan kayak gitu. Jadi ketika aku membawa gagasan yang aku tuangkan ke seluruh teman-teman bisnis nasional menjadi jadi panitia ini, itu udah menjadi apa ya? Udah menjadi, menurut aku itu udah menjadi hak kita keseluruhannya, seluruh panitia untuk mengembangkan gagasan yang aku bawakan ini menjadi lebih baik gitu, untuk disempurnakan. Cuma bagaimana cara aku mengarahkannya kan seperti itu. Bagaimana aku cara mengarahkannya? Di sini aku lebih balik lagi tadi demokrasi karena yang harus aku tanamkan di sini itu tidak boleh, menurut aku ya, tidak boleh ada penekanan yang lebih dan menyakitkan gitu. Tapi bagaimana aku membawakan sikap kepemimpinan di dalam keluarga besar sendiri,
tanpa menyinggung teman-teman yang lain nih. Nah itu kan sebenarnya challenge-nya kita tuh, challenge-nya aku sendiri kebetulan sebagai aku yang menjalankannya. Kayak gitu sih. Terus apa ya? Lebih ke banyak ngobrol. Itu penting banget, banyak ngobrol. Terus eh banyak ngobrol, banyak tukar ide, banyak tukar pikiran, dan koordinasi. Koordinasi itu sangat penting banget. Dan koordinasi yang kurang dari atas pun ya, dari aku sendiri, dari OCP, kalau aku membawakan, menurut aku ya, kalau memang aku membawakannya tidak sebaik itu, mungkin ke bawah-bawahnya akan apa ya, istilah akan lembek lah. Karena semua itu kan dibangun dari sikap pemimpinnya. Sikap pemimpinnya seperti apa, seluruh bagian manajer, sebagian staff itu akan mengikuti flow dari pemimpinnya. Kayak gitu sih menurut aku. Jadi cukup banyak apa ya, cukup banyak tricky banget lah dalam menjalani kepanitiaan ini. Cuma yang aku senang ngejalanin kepanitiaan ini karena aku ngejalanin sama keluarga besar sendiri kayak gitu. Seluruh teman-teman, terutama angkatan aku dan kakak tingkat aku kayak gitu. Yang dari awal kita dibangun sama kekeluargaan. Jadi apapun yang susah, apapun yang ini, kita kesulitan kita nggak jalan sendiri kayak gitu sih. Kurang lebih ya. Jadi saling nge-backup ya Saling Kang, nge-backup, betul. Kita banyak divisi dan semuanya kita rangkul dan jadi satu kekeluargaan yang Bener besar banget, di bener Discovery banget. ini. Aku jadi nggak sabar nih Kang nyambut nanti panitia-panitia Discovery yang baru Wah, ya, iya makanya bener bakal banget. seru Bener banget, banget. bener banget. Oke Kang Kris, tadi aku udah apa ya, bisa menyimpulkan lah bahwa sekarang kepanitiaan Discovery ini tuh selain kita emang kekeluargaan, tapi kita juga menekankan budi-budi pekerti buat para mahasiswa baru juga. Jadi ya untuk mereka punya sifat kepemimpinan, kekeluargaan, tanggung jawab dan segala macam. Luar biasa, keren banget ya Discovery tahun ini. Semoga nanti Discovery tahun selanjutnya bisa lebih keren lagi ya kan. Harus. Ya kita gitu. Selalu one step higher. One step Kamu tahu higher, kan bener slogannya? banget. One step higher. Jadi kita sebagai jurusan baru nih ya, kita harus selangkah lebih maju kayak gitu dan terus berkembang di masa yang akan datang. Kayak gitu. Oke, selanjutnya nih Kang, aku juga mau tanya, kira-kira ada nggak sih kayak tips and trick nih buat para maba yang sekarang ikut Discovery? Kan kita udah mau masuk ke rangkaian akhir ya, biar mereka nggak patah semangat, udah nggak apa ya, masih tetap semangat buat menjalankan tugas-tugas yang diberikan gitu. Gimana nih dari Kang Kris? Oke. Kalau dari aku sih sebenarnya simpel aja. Aku mengutip kata ini ya dari teman aku sendiri. Badai pasti berlalu. Wih, Paham nggak? paham lagu tuh Kang. Bener banget. Badai pasti berlalu. Jadi pesan aku buat mahasiswa baru atau siapapun yang menjalankan Discovery ini, dari kepanitiaan, dari mahasiswa baru sendiri, badai pasti berlalu. Jadi kita capek-capek sekarang, kita sama-sama ngejalanin semuanya bareng-bareng untuk maba yang ngejalanin tugasnya, ngejalanin kegiatannya, belum tugas di kampus ya kayak gitu ya. Jalanin aja, semangat, selalu tersenyum karena senyum itu ngebawa apa ya, Energi yang baik ya. lebih energi baik banget kayak gitu di tiap rangkaiannya, karena semua itu akan berlalu dengan penuh makna lah kayak Gitu. gitu. Kita pastinya di sini aku yakin Discovery sekarang juga bakal gak sia-sia ya semua rangkaian acara. Banget. Kita gunakan sebaik mungkin biar nanti saat mabanya udah beres juga ada kesan yang baik. Benar, ada yang mereka bawa. Ada yang mereka bawa, betul banget. Nah, kalau dari Kang Kris sendiri apa sih suka dukanya nih? Nah, kita bahas juga dong suka dukanya, mungkin pengen Kang Kris curhat sekarang. Boleh. Suka dukanya pasti yakin ada banyak ya Kang, suka dan dukanya. Apa yang Kang Kris rasain sih selama menjalankan kegiatan Discovery ini? Selama menjalankan Discovery ini, mungkin dari dukanya dulu lah ya. Wah. Sebenarnya nggak terlalu baik juga sih, karena balik lagi yang tadi aku bilang, karena aku senang ngejalaninnya sama-sama sama keluarga besar kita sendiri gitu. Mungkin dukanya kayak apa ya? Mungkin kalau ada miss sedikit lah. Biasalah kepanitiaan pasti ada kurangnya, ada ininya, ada itu ya.
sebenarnya yang menjadi evaluasi tiap minggu lah, yang terus ngebangun semangat kita kayak gitu-gitu sih. Terus sama kayak yang paling ini sebenarnya kalau ini sih, kalau beberapa anggota divisi tuh nggak hadir. Sebenarnya kayak apa ya yang aku pengen bawain tuh kayak kita jalanin bareng-bareng, kita selesai bareng-bareng kayak gitu loh. Jadi sekali lagi pesan tipis-tipis lah ya. Sekali lagi aku tanamkan di sini, kita mulai bareng-bareng, kita selesain bareng-bareng gitu. Untuk sukanya banyak banget sih. Banyak banget. Banyak banget. Yang terutama aku senangnya karena ini tahun pertama aku menjadi seorang OCP ya di dalam himpunan bisnis rasional sendiri kayak gitu. Terus melihat perkembangan dari segi sikap kayak gitu-gitu untuk mahasiswa barunya sendiri, itu seneng banget, antusias mereka ngejalanin rangkaiannya. Terus dari segi materi-materi mata-mata acara yang dibawakan kayak gitu, maksud aku lonjakan besar. Dan sekali lagi aku apresiasi untuk seluruh panitia, seluruh keluarga besar bisnis nasional yang terlibat dalam rangkaian ini, karena kita melakukan lonjakan besar untuk terus membangun nama baik bisnis nasional kayak gitu deh. Seneng banget ya kayak jadi bagian dari Discovery Seneng 2023 ini. Dan satu lagi nih Kang yang aku pengen tanyain lagi, kira-kira apa sih harapannya Kang Kris untuk seluruh yang terlibat dalam Discovery, dari panitia, dari mahasiswa, apa yang Kang Kris harapkan mungkin untuk tahun sekarang atau untuk tahun selanjutnya mungkin? Oke. Yang aku harapkan sih sebenarnya simple aja ya. Untuk para maba, setelah selesai Discovery ini, kalian akan menjadi official, menjadi keluarga besar bisnis nasional. Dan seperti ciri khas bisnis nasional lah, kekeluargaan. Kita itu kemana-mana bareng, apa-apa saling bahu-membahu gitu loh. Jadi pesan aku untuk, terutama untuk siapapun yang memegang proker ini ya, proker Discovery ini, siapapun yang memegang proker ini, jangan ragu-ragu untuk untuk tanya ke kakak tingkatnya, untuk membuka wawasan seluas-luasnya demi nama baik bisnis nasional kayak gitu sih. Ditunggu gebrakan selanjutnya ya Kang. Ditunggu banget. Wah, kalau bisa tepuk tangan, kita kasih tepuk tangan dong buat Kang Kris. Luar biasa sekali. Jadi ternyata kegiatan Discovery ini benar-benar dirancang sedemikian rupa, sebaik mungkin. Jadi mungkin semoga harapannya bisa diterima dengan baik ya oleh para mahasiswa baru kita. Ditunggu juga nih buat Discovery selanjutnya di angkatan selanjutnya. Dan semoga kegiatan Discovery ini akan selalu lebih baik dari tahun sampai ke tahun. Oke, kalau gitu udah cukup sebetulnya, udah banyak pertanyaan yang aku kasih hari ini. Terima kasih banyak ya Kang Kris atas waktunya. Oke, kalau gitu terima kasih juga buat semuanya yang udah menyaksikan nih percakapan aku sama Kang Kris, chit chat dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat terus subscribe YouTube kita, dan jangan lupa juga dengarkan di platform-platform yang ada nih BI Podcast kita. Oke, kalau gitu aku Vira pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di UBI Ulik-Ulik Bisnis Internasional selanjutnya. Dadah.